Assalamualaikum, salam jenggot. Oke teman-teman ya, kembali lagi sama gua Cupang Bang Jenggot, YouTube channel gua Cupang Bang Jenggot. Sorry agak berisik ya, karena kondisinya di sini sore. Kalau sore itu biasanya ibu-ibu tuh suka ngumpul di luar ya, di depan rumah lah, karena di depan rumah ini biasa tempat buat ibu-ibu ngumpul, karena memang di depan itu banyak kursi disiapin buat untuk kumpul. Teman-teman yang pernah ke rumah gue pasti tahu lah, di depan rumah gue itu banyak kursi ya buat tempat kumpul. Oke. Jadi gini teman-teman, kemarin gue sempat ngebreed 4 pair ya. 4 pair ada Avatar, Kuncop, FCCP, Barongsai sama Multi. Waktu itu gue bilang yang duanya yang Barongsai sama yang Multi itu nggak jadi. Tapi dan female-nya udah gue angkat semua dan nggak gue ganti dengan female yang lain. Tapi hari ini begitu gue cek tadi, ternyata ada burayaknya yang Barongsai. Berarti gue nggak lihat waktu yang barongsainya lagi kawin teman-teman ya. Jadi tadi pas gue lihat ternyata ada burayaknya. Gue nggak tahu nih umurnya berapa nih. Perkiraan gue sih umur 3 hari atau 4 hari teman-teman ya. Jadi sekarang gue mau siapin baknya buat dipindahin, tapi nggak langsung gue pindahin. Mungkin besok baru gue pindahin ya teman-teman ya, karena ini memang harus siapin dulu airnya ya. Sekarang kita lihat burayaknya teman-teman ya. Ini teman-teman nih, ini yang barongsai teman-teman ya. Ini yang barongsai itu ada busanya, dia ngejaga burayak berarti. Tadi pas gue mau kasih makan teman-teman ya, terus pas gue lihat lah kok ada burayaknya. Kelihatan nggak teman-teman burayaknya? Kelihatan nggak? Tuh ya, tuh gerak-gerak burayaknya, tuh burayaknya. Ini nggak terlalu banyak sih burayaknya teman-teman ya. Ya mungkin tuh di pojokan tuh di pojokan. Tuh ya, tuh burayaknya tuh. Tuh pada jalan-jalan ya burayaknya ya. Nah itulah gue kaget tadi, begitu mau kasih makan jantannya, loh kok ada burayaknya gitu. Berarti ternyata kawin teman-teman, tapi gue nggak lihat teman-teman ya. Itu burayaknya. Jadi sekarang gue nggak mau mindahin, tapi gue mau nyiapin tempatnya dulu teman-teman ya. Jadi ini ada salah satu bak yang kosong. Ini kosong teman-teman ya. Ini kosong nih. Ini kosong, nih bakal gue cuci, gue kuras, dan bakal gue tempatin nanti burayak barongsainya di sini teman-teman ya. Jadi sekarang gue mau kuras dulu. Nah jadi itu dia, kemarin gue asli nggak ngelihat dia kawinnya, karena gue kemarin sempat pergi-pergian. Pas barusan tadi gue lihat, ternyata ada burayaknya gitu teman-teman ya. Oke, nah sedikit cerita aja lah. Ini burayak FCCP gue ya, tuh FCCP udah lumayan agak gede ya teman-teman ya. Ini dari awal belum gue ganti teman-teman airnya. Kalau ini yang barongsai yang kedua nih, tuh ini juga dari awal belum gue ganti. Ntar bakal gue ganti, kalau nggak hari ini besok gue ganti airnya total nih, karena udah agak kurang bagus ya teman-teman. Nah ini yang baru gue pindahin kemarin, tuh masih ada indukannya ya. Ini yang Avatar Kuncop teman-teman ya. Tuh bapaknya bagus banget ya, jaga burayak. Tandanya apa? Dia bikin busa, berarti bapaknya bagus. Ini juga yang FCCP teman-teman ya, tapi busanya nggak terlalu banyak. Nah ini ya. Oke, sekarang gue pengen kuras ini dulu ya. Gue kuras ini dulu buat nyiapin air buat besok gue pindahin burayak barongsainya. Oke, teman-teman ini udah gue bersihin ya, udah gue isi air. Nah jadi gue sedikit mau ngasih tips ya buat teman-teman ya. Ini kan gue nyiapin airnya dadakan karena gue nggak tahu kondisinya. Ternyata dia ada burayaknya. Biasanya kan gue nyiapin air itu 2 hari sebelum gue pindahin. Gue siapin airnya, terus di H-1 sebelum dipindahin kasih kutir. Nah berhubung ini adalah H-1 mau gue pindahin, jadi gue kasih sedikit tips buat teman-teman ya, yang gue praktekin seperti ini. Nih ikutin ya. Nih jadi ini teman-teman ya, gue angkat. Aduh talinya. Tuh ya teman-teman ya, burayaknya banyak ya, lumayan alhamdulillah banyak. Tuh ya, burayaknya banyak. Nah sedikit tipsnya kayak gini teman-teman ya. Ini bakal gue celupin di sini teman-teman. Nih tuh ya. Nah ini gue celupin di sini tuh. Jadi kenapa gue celupin? Karena gue biasanya nyiapin air itu 2 hari sebelum gue pindahin, gue siapin. Berhubung ini gue nggak tahu, jadi gue siapinnya H-1. Jadi ini tempat breedingnya gue celupin ke dalam bak teman-teman. Biar apa? Biar suhu antara
tempat breeding dengan wadah pembesarannya itu sama teman-teman ya. Jadi ini kan 24 jam bakal gue diemin. Jadi antara yang tempat breeding dengan tempat pembesaran itu suhunya akan sama. Itu sedikit tips dari gue teman-teman ya. Ini yang gue praktekin. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi gue tipsnya seperti ini di saat gue mindahin dadakan. Karena gue biasanya H-2 sebelum gue pindahin itu air gue siapin dulu biar suhunya stabil. Jadi nggak terlalu beda sama yang ada di tempat breeding. Berhubung ini H-1, jadi seperti inilah tips yang gue kasih buat teman-teman. Ikannya atau tempat breedingnya gue cemplungin dulu ke wadah pembesaran biar suhunya sama. Jadi begitu saat dipindahin burayaknya aman teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini nanti bakal gue kasih ketapang tetap dan bakal gue kasih kutir supaya besok pas dipindahin kutirnya udah mecah dan ikan burayak langsung bisa makan. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman tips dari gue ya. Oke. Teman-teman, jadi itu ya, tuh yang kayak gitu ya tipsnya ya dari gue buat teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat tips dari gue yang seperti ini di saat kita mindahin dadakan kurang lebih seperti ini. Karena kan biasanya orang aklimatisasi itu sekitar 10-15 menit ya. Tapi karena ini burayak masih rawan, jadi gue bakal seperti ini di 24 jam teman-teman ya sampai besok. Karena biasanya yang gue bilang tadi, gue biasa mindahin H-2 gue siapin airnya, tapi ini gue nggak sempet mindahin karena gue nggak tahu tiba-tiba ada burayaknya. Karena kemungkinan pada waktu itu bukan kemungkinan si jantannya dan betinanya itu kawin ternyata, tapi gue nggak lihat dan telurnya itu ketutupan sama ketapang ya, karena gue biasa pakai ketapang nggak pakai plastik atau pakai wadah yang lain. Jadi di saat gue nggak ngeliat ikan itu kawin, gue nggak tahu kalau itu ada telurnya karena si female-nya masih agak gendut teman-teman ya, jadi nggak terlalu kempes, jadi gue nggak begitu ngeh ya teman-teman. Oke, jadi itu sedikit tips dari gua seperti ini. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat teman-teman yang suka breeding dan kadang bingung, waduh kok gue banyak mati. Mungkin ini salah satunya juga teman-teman ya, di saat kita mindahin burayak tapi kita nggak nyiapin airnya, itu salah satu faktor yang bisa mengakibatkan burayak itu pada hilang atau mati teman-teman, karena perbedaan suhu dan lain-lainnya dalam airnya teman-teman ya. Jadi itu sedikit tips dari gua. Gue bikin ini semata-mata bukan untuk menggurui, hanya berbagi apa yang gue lakuin, apa yang gue praktekkan di tempat gue. Oke, ya teman-teman, kalau memang ada pengen dibuatin video apa, komen aja di kolom komen. Insya Allah kalau gue tahu, gue paham, gue ngerti, bakal gue bikinin videonya teman-teman ya. Karena gue nggak mau bikin video apa yang gue nggak tahu, apa yang gue nggak ngerti, apa yang nggak gue lakuin di tempat gue, karena itu sama aja pembohongan publik buat teman-teman ya. Jadi gue bikin apa yang gue praktekin, apa yang gue tahu di tempat gue. Oke. Ya mohon maaf teman-teman kalau kurang lebihnya, banyak kurangnya, bukan kurang lebihnya, banyak kurangnya dari video-video gue dari segi pengambilan gambar dan lain-lain, karena gue cuma menggunakan handphone aja, nggak pakai yang lain-lain, karena gue murni niatnya pengen berbagi sama teman-teman, sharing. Jadi teman-teman kalau ada yang lebih paham dari gue boleh komen di kolom komen, kasih komen aja, bang itu bukan begitu, itu begini harusnya, komen aja nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena kita sama-sama ingin memajukan perkembangan Indonesia teman-teman ya. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Tungguin terus video-video gue selanjutnya. Thank you buat teman-teman yang selalu support gue, yang udah subscribe YouTube channel gue, yang udah nge-like, yang udah share ke teman-temannya yang lain. Thank you banget, karena berkat kalian lah gue semakin semangat bikin konten dalam percupangan. Oke, satu yang penting dalam video-video gue atau dalam berbagai hal, yang positifnya diambil, yang negatifnya dibuang. Oke, tetap semangat di dunia Jepang. Salam Jepang Indonesia.